Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 26 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Gereja yang setara dan adil. Masyarakat dunia masih bergulat dengan pandemi corona dan dampak yang ditimbulkannya. Praktek persekusi, intoleransi, dan aksi teror berbasis SARA masih terjadi, apalagi menjelang Pilpres 2024. Banyak jiwa dan keluarga diperhadapkan pada tekanan yang membuat kita berteriak, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan Indonesia dan dunia?" Mirip dengan pertanyaan yang diajukan para murid kepada Yesus. Sebelum kenaikannya, Yesus melarang para murid, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, meninggalkan Yerusalem sampai kuasa yang dijanjikan dan dinyatakan Roh Kudus turun atas mereka. Apa refleksi penting dari teks ini? Pertama, kita diajak untuk tidak meninggalkan Indonesia. Warga gereja dalam keragaman status, gender, usia, pengalaman dipakai Tuhan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kedua, gereja yang merayakan Tuhan yang naik itu mesti melakukan kehendaknya sesuai dengan kuasa dan amanah yang Roh Kudus turunkan itu. Ketiga, tentang sapaan. Hai orang-orang Galilea, memang mereka bukan orang asli Yerusalem, bahkan didiskriminasi karena dianggap berbeda. Namun demikian, Tuhan mempercayakan amanah kepada orang-orang Galilea yang dipinggirkan dan diasingkan saudara sebangsanya ini, sehingga dari Yerusalem tersiar kabar keselamatan ke penjuru dunia. Pengalaman diskriminatif sebagai anak bangsa yang dipinggirkan itu harus membuat kita peka dengan praktek diskriminasi di dalam gereja. Karakter kerajaan Allah mesti dihidupkan di gereja. Gereja ditantang untuk merespon ketidakadilan dan ketidaksetaraan mulai dari dalam persekutuan. Kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya mengajak kita mendongak ke atas, tetapi menatap ke dalam dan ke bawah, dalam realitas yang harus kita jawab dan sikapi sebagai saksi Kristus di dunia. Doa pagi ini, Tuhan Yesus, tolong kami dan jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang mendasarkan nilai kesetaraan dan keadilan melalui karya layan di Indonesia. Amin. Demikianlah renungan pagi ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.